Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu guru serta wali murid dan tentunya anak-anakku, murid-murid SD Imam Faza yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan MPLS kita yang kali ini kita akan isi dengan rubrik motivasi. Mungkin sebelumnya ada yang belum kenal kakak, ya. Nama kakak Indra Amunabil, ya, bisa dipanggil Kak Indra atau Amunabil. Di sini kakak ingin sedikit sharing nih, bagaimana sih cara belajarnya para salaf. Para salaf itu adalah orang-orang terdahulu yang mana mereka diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan mereka yang sangat besar di saat mereka masih hidup dahulu. Dan ada baiknya kita untuk bercermin dan meneladani mereka dalam proses pembelajaran kita pada tahun ajaran ini. Sebagaimana adik-adik melihat pemain bola, main bolanya bagus. Seperti itu pula adik-adik ketika main bola bisa hebat seperti pemain bola tersebut. Maka begitu juga tatkala kita belajar meraih ilmu yang bermanfaat untuk diri kita pribadi dan juga untuk orang lain nantinya. Suatu amalan yang sangat besar yang kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, menempuh jalan menuntut ilmu, belajar, mencari, meraih ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Para ulama mengatakan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, atau paling tidak ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi umat. Akan tetapi adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat dengan baik, dengan benar, dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi adalah dengan kita meneladani orang-orang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni siapa? Yakni para salaf, orang-orang terdahulu yang kata Rasulullah SAW, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku ini, para sahabat. Kemudian generasi setelahnya para tabi'in, dan generasi setelahnya para tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, dalam surat Az-Zukhruf. Dan kami jadikan mereka para salaf itu sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang di hari kemudian. Oleh karena itu, di sini Kak Indra Amunabil insyaallah akan memberikan sedikit motivasi berupa 4 poin yang bagaimana sih para sahabat terdahulu atau para salaf terdahulu dalam mempelajari ilmu, dalam meraih ilmu. Poin yang pertama adalah ikhlas. Ketika kita belajar, maka kita harus tahu bahwa itu termasuk ibadah. Mempelajari ilmu syar'i atau mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk umat nantinya, itu adalah termasuk dari ibadah yang otomatis kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, yang tentunya adik-adik akan hafal, ya, dan mungkin sudah hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan segala ibadah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus.
Jadi harus ikhlas, ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, ya, beliau ulama yang masih hidup di tengah-tengah kita. Kata beliau, tidaklah para salafus saleh itu unggul dan sampai pada derajat ilmu yang tinggi, ya, melainkan karena sebab ikhlasnya saat menuntut ilmu. Illa bi ikhlasi lillahi rabbil alamin. Ya, melainkan karena sebab ikhlasnya mereka saat menuntut ilmu, karena mengharap pahala dari Allah Tuhan semesta alam. Jadi harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, itu akan percuma. Ya, kita belajar tapi hanya untuk sekedar mencari suatu nilai atau terlepas dari tanggung jawab perintah dari orang tua, itu sayang sekali. Ya, kita belajar harus ikhlas karena pada asalnya itu untuk kebaikan untuk diri kita juga. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya suatu amalan tanpa keikhlasan, ya, tanpa keikhlasan dan tanpa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti musafir yang dia bawa tas besar isinya pasir, ya, memberatkan tetapi tidak bermanfaat bagi dia. Biasanya dahulu orang-orang yang bersafar mencari ilmu, terutama mereka pasti bawa alat tulis, bukan membawa pasir. Maka seperti itulah ketika kita mempelajari ilmu tapi tidak dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, man ta'allama ilman mimman yuntaqu bihi wajhullah azza wajalla, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya hanya mengharap wajah Allah azza wajalla, la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, namun ternyata dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, lam yajid arafal jannah yaumil qiyamah, maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat nanti. Siapa di antara kita yang gak mau masuk surga? Pasti semua kita ingin masuk surga bersama keluarga kita, bersama kawan-kawan kita. Maka niatkan ikhlas kita dalam belajar, bukan hanya untuk sekedar mencari nilai, bukan hanya sekedar untuk mencari ranking yang bagus, bukan hanya sekedar karena permintaan dari orang tua dan yang lain-lain, kecuali karena kita ingin ikhlas mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua nih, penting banget dalam kita meneladani para salaf dalam menuntut ilmu, yakni yang kedua adalah kita harus adab terhadap guru. Harus adab terhadap guru, ya. Makanya kata Imam Malik, sebelum belajar ilmu, maka sebaiknya kita harus belajar adab dahulu. Makanya para ulama ada yang belajar sampai 20 tahun, 30 tahun sebelum belajar ilmu. Ya. Karena saking pentingnya adab dalam menuntut ilmu agama terkhususnya. Dalam riwayat Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan, kunna julusan fil masjid. Suatu hari kami sedang duduk-duduk di masjid. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina. Kemudian muncullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di depan kami. Faka'anna ala ru'usina thair. Maka seakan-akan ketika dia duduk itu, ketika beliau Rasulullah SAW duduk itu, seakan-akan kata Abu Sa'id Al-Khudri, di atas kepala kami terdapat burung. La yatakallama ahadun. Tidak ada yang berani seorang pun dari kita untuk berbicara. Ya, ini pentingnya untuk dicontoh. Ketika guru kita sedang menjelaskan, jangan ada yang ngomong dulu nih. Jangan ada yang memotong-motong pembicaraan dulu. Ya, kita dengarkan dulu dengan baik apa yang disampaikan oleh guru kita nanti, oleh Pak Guru kita, oleh Bu Guru kita.
agar kita bisa lebih konsentrasi dan tentunya bisa lebih adab terhadap guru yang sudah meluangkan tenaga dan waktu untuk mengajari kebaikan kepada kita. Ya. Ini juga ada lagi nih, Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami. Kata beliau, "Makana insanun yatajarra 'ala Sa'id bin Musayyib." Tidaklah seorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, yas'aluhu an syai'in hatta yasta'dzinahu kama yasta'dzinal amir. Sampai dia meminta izin, layaknya meminta izin kepada seorang raja. Ya, Sa'id bin Musayyib itu seorang ulama yang besar, ya, salah seorang 7 tokoh besar ulama fuqaha di Madinah pada masa tabi'in. Di sini kata muridnya Abdurrahman bin Haram Al-Aslami, kalau kita minta izin itu seakan-akan kita menganggap si Sa'id bin Musayyib rahimahullah ini seperti raja. Maka seperti itulah kita tatkala belajar. Misalnya kita ingin izin ke kamar mandi atau yang lain, maka izin dulu dengan baik. Ya, walaupun sekarang online, ya, walaupun mungkin Ustaz tidak bisa langsung melihat kita, maka ada baiknya kita tetap adab dengan meminta izin kepada guru tatkala ada hajat atau ada keperluan yang mengharuskan kita untuk keluar sementara meninggalkan pelajaran. Yang intinya semua ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tawadhu liman ta'lamuna minhu. Rendah hatilah, tawaduklah kalian terhadap orang-orang yang mengajari kalian, orang-orang yang mengajari kebaikan untuk kalian. Guru-guru kita adalah orang-orang baik, ya, mereka rela menyempatkan waktu dan tenaga, capek-capek mengajari kebaikan untuk kita. Masa kita tidak bisa baik kepada mereka, tidak bisa membalas kebaikan mereka, minimal dengan adab, minimal dengan menjaga hormat kepada mereka di masa pandemi ini. Ya, walaupun qadarullah Allah tidak bisa mempertemukan kita sementara, tapi minimal kita ada adab, ada izin, ada permintaan yang membuat kita lebih adab kepada guru kita tatkala ada hajat. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, untuk mencerminkan para salaf dalam menuntut ilmu agama adalah dengan kita menjauhi rasa malas. Iya, ini sering sekali, dan pasti di antara kita pernah tergoda untuk malas dalam menuntut ilmu agama. Ya. Nah, inilah yang makanya kata Imam Abu Hanifah terhadap muridnya Abu Yunus, ya, dulu tuh kamu adalah orang yang dungu, adalah orang yang bodoh, akan tetapi karena kegigihanmu engkau menjadi orang yang mulia. Iyakum wal kasal. Maka berhati-hatilah kalian terhadap kemalasan. Fa innahu syu'um wal alfa azimah. Karena itu hanyalah kesialan dan malapetaka yang besar di hari kiamat kelak. Jadi kemalasan itu tidak membawakan kita kebaikan, tidak membawakan kita manfaat sedikit pun, kecuali apa tadi? Ya, kesialan dan malapetaka yang besar sendiri bagi kita. Maka berhati-hatilah dan kita mengcover, membantu diri kita terhindar dari rasa malas minimal dengan doa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Wahai Allah, wahai Allah, lindungilah aku dari sifat malas, ya. Dalam sifat malas. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, ya, dalam meneladani para salaf dalam menuntut ilmu adalah kita tentunya mengamalkan ilmu. Para guru kita sudah mengajarkan kita kebaikan, sudah mengajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka kita amalkan, kita kerjakan apa yang telah diajarkan untuk kita. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, ya, ini juga salah seorang salaf nih.
Dahulu beliau juga salah seorang ulama besar di masa tabi'in. Ya. Apa kata beliau? Ya. Kata beliau, permisalan orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya seperti ma'ahu dawa, seperti tabib, ya, tabib ma'ahu dawa, seperti dokter yang dia punya obat walakin la yatadawa bih, akan tetapi dia tidak berobat dengan obat itu sendiri. Maka itu suatu hal yang lucu, suatu hal yang konyol, ya kan? Ada dokter nih, dia tahu ilmu kesehatan dan dia juga punya obat, tapi tatkala dia sakit, dia malah tidak menggunakan obatnya tersebut. Maka seperti itulah yang dimaksud oleh Wahab bin Munabbih rahimahullah, ya, dalam memisahkan orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak, ya, mengamalkannya. Maka amalkan. Minimal tatkala guru-guru kita, Pak Guru, Bu Guru, contohnya mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, maka amalkan, ya, karena mereka juga yang akan banyak bertemu dengan kalian semua ketimbang guru-guru di mafaza ini. Sebab Covid, Corona ini menghalangi kita untuk bertemu, sehingga mungkin para guru hanya bertemu di online saja, ya. Yang bertemu banyak dengan kalian nantinya adalah orang-orang tua kalian. Maka amalilah. Nanti ketika para guru misalnya mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua, maka berbuat baiklah kepada mereka. Mungkin ini saja yang ingin kakak sampaikan kepada kalian semua, ya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, akan tapi semoga banyak ibroh yang bisa kita petik dari untayan nasihat yang tadi telah kakak sampaikan. Kata kakak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.